Naima B. Robert, seorang penulis buku dan motivator memutuskan masuk Islam setelah acara festival musik yang digelar di Mesir. Mantan aktivis feminis dulunya anti hijab. Kaget ketika mendengar jawaban seorang muslimah yang bersyahadat dan justru pakai nikab. Lahir di Inggris, dibesarkan di Zimbabwe, Naima dibesarkan dari seorang ayah pemeluk ateis. Keluarga Robert pindah dari Inggris ke Ethiopia ketika ia berusia 2 tahun. 4 tahun kemudian pindah ke Zimbabwe untuk mengikuti pendidikan dasar formalnya. Bersama adik laki-laki dan perempuannya, Robert tinggal di pinggiran ibu kota Harare. Selain mendalami budaya Zimbabwe, orang tua Robert menanamkan akar Afrika Selatan dan kesadaran politik yang kuat kepada anak-anaknya. Ayahnya, Robert McLaren, dosen senior di Universitas Zimbabwe, dan ibunya Tandy McLaren, seorang pengusaha. Ibunya seorang penganut Kristen seperti kebanyakan orang Afrika, sedangkan ayahnya seorang ateis. Nobody is Sebenarnya ayahnya seorang guaranteed Marxis dan to tidak be in percaya your pada life Tuhan forever. sama sekali. Allah knows. Sejak kecil ia This selalu child diperkenalkan ke may be gereja, gifted to yaitu you for berapa 3 kali years ia and Allah ikut ibadah ke gereja. Karena kedua orang tuanya bukanlah pemeluk agama yang baik, hal ini menyebabkan Naimah tumbuh tanpa percaya pada Tuhan. Naimah sendiri mengaku masih ragu keyakinannya. Bahkan kedua orang tuanya sendiri tidak bisa membuktikan apapun yang mengharuskan dirinya harus percaya Tuhan dan harus ke gereja. Sejak kedua orang tuanya tidak bisa meyakinkannya, sejak itu pula dia tidak kembali lagi ke gereja. Naimah percaya kutipan dari Karl Marx bahwa agama adalah candu masyarakat. Itulah yang dia yakini ketika dia masuk sekolah menengah atas. Menjelang akhir sekolah menengah atas, ia ingat ada seorang guru yang memberitakan Injil kepadanya dan dia mengundangnya ke gerejanya. Ia menghadiri undangan itu dengan harapan ada keyakinan bisa mengisi hatinya. Saat itu, ia maju ke depan. Dan wow, dia merasakan semacam ada kekuatan. Mungkin So salah if satu we are pengalaman paling truly aware transformatif of the dalam fact that hidupnya. this life is Meski short, demikian, ia masih percaya that bahwa this ada husband, Tuhan dan wife, ada pencipta, makhluk yang lebih tinggi. Pertanyaan-pertanyaan ini selalu menggelayut dalam child, hatinya. parent is an Mengapa saya amana, istri? Mengapa ada is a kekuatan yang lebih tinggi? responsibility, a Katanya. trust, and is on loan to me Usai lulus and SMA, can be dia taken kembali back ke Inggris untuk anytime. melanjutkan studinya. Ia menjalani kehidupan remaja barat sebagaimana biasa, pesta minuman keras, mendengarkan musik pop, dan membaca majalah mode. Saat menjadi mahasiswa di Universitas London, ia berharap menjadi wanita karir yang sukses yang mungkin menikah dan memiliki anak di usia 30-an. Pertanyaan-pertanyaan tentang ketuhanan semasa anak-anak muncul kembali saat dia menginjak masa-masa kuliah. Saat tahun pertama di kampus, dia dikirim mewakili universitas untuk sebuah acara festival musik di Mesir. Ia kemudian berangkat ke Mesir sebagai musisi dan penyanyi amatir yang memainkan komposisi tradisional Zimbabwe. Pertama kali datang di negeri itu, reaksi awal yang didapat adalah kesan terhadap wanita muslim gereja. Saat itu ia terkejut, ada seorang wanita Mesir yang sangat cantik tapi mengenakan hijab. Kesan pertama yang dia tangkap kala itu, para muslimah ini sedang ditindas. Saya merasa mereka ditindas, dan saya mengobrol selama 2 hari melihat fenomena ini. Ujar wanita yang sebelumnya penganut feminis radikal ini. Aku marah selama sekitar 2 atau 3 hari. Aku marah karena tahu ketidakadilan ini. Jadi, mengapa mereka harus berpakaian seperti itu? Tambah dia. Suatu ketika dia pergi ke salah satu acara dan salah satu penyelenggaranya adalah seorang wanita berhijab. Saat itu, dia penasaran mengapa wanita cantik ini memilih menutup kecantikannya. Kami berbicara dan dia seperti adalah cahaya. Anda tahu, dia adalah salah satu dari orang-orang yang ketika mereka tersenyum, Anda tahu Anda hanya melihat cahaya ini dari mereka dan saya berkata kepadanya, kamu sangat cantik. Mengapa kamu menutupi dirimu? Perempuan itu menjawab dengan santai, saya ingin dinilai berdasarkan apa yang saya katakan dan apa yang saya lakukan, bukan berdasarkan penampilan saya. Begitu jawaban perempuan berhijab tadi dengan senyum. Perkataannya benar-benar mengejutkan. Aku belum pernah mendengar jawaban seperti itu, katanya. Setelah percakapan mereka, Naima mulai gelisah. Saya mulai berpikir tentang hidup saya, tentang citra diri saya sendiri, dan bagaimana saya ingin tumbuh dan berkembang. Baginya konsep seperti itu belum pernah ia bayangkan. Sejuta pertanyaan mampir di kepalanya, tentang alasan para muslimah harus menutupi kepalanya. Saya belum menemukan keraguan tentang apa itu Islam. Apakah agama ini yang membuat wanita ini begitu kuat, begitu aman, begitu percaya diri, dan saya pikir ada sesuatu di sana. Jadi saat itulah saya benar-benar memulai perjalanan saya, ujarnya. Mengapa mereka begitu yakin pada dirinya, begitu percaya diri sehingga dia tidak memerlukan penilaian apapun dari orang lain?
Jutaan wanita muslim melakukan ini. Tiba-tiba ia ingin mencari tahu lebih jauh, dan sungguh dari situlah semua dimulai. Usai acara festival musik, ia mencari-cari informasi tentang Islam. Ia membaca buku, membaca terjemahan Al-Quran, agar tahu apa itu Islam. Selain membaca buku-buku Islam, dia mulai banyak bergaul dengan orang-orang Islam untuk menemukan jawabannya. 6 bulan setelah melakukan ini, ia akhirnya menyatakan ingin memeluk Islam. Saya mengucapkan syahadat. Saya sudah mulai berubah jadi setelah saya kembali dari Mesir, ujarnya. Sejak menyatakan diri memeluk Islam, ia mulai menutupi rambutnya, berpakaian menutup aurat. Ia juga langsung berhenti di acara-acara pesta dan semua kegiatan haram lainnya. Saya berhenti minum minuman keras, berhenti makan dengan babi, katanya, menjelaskan bahwa cara hidup Islam ini ternyata sangat masuk akal. Begitu telah menyatakan syahadat, saat itu juga orang-orang di sekitarnya tidak menerima. Baik keluarga dan teman-teman ayahnya, saya sangat terkejut dan kesal. Menurut mereka, Naimah hanya membuang waktu dan hidupnya secara sia-sia. Mengapa kamu membatasi diri? Mengapa kamu ikuti semua aturan ini? Demikian kira-kira pertanyaan-pertanyaan keluarganya akan keputusannya memeluk Islam. Akhirnya, untuk sementara waktu, ia meninggal dari keluarganya. Setelah sekitar 2 tahun, hubungan dengan keluarganya akhirnya kembali baik. Alhamdulillah, saat ini ayahku adalah pendukung yang hebat, Masya Allah, ujarnya. Setelah menggunakan hijab, hidupnya menjadi terbalik. Ia merasa sangat-sangat nyaman ditutupi. Sebaliknya, mereka tidak nyaman dibuka. Dia ingat suatu saat dirinya sedang berada di kereta dan sedang mengenakan jilbab besar dan abaya. Beberapa pria menatapnya. Meski telah mengenakan penutup aurat, ia merasa tetap tidak nyaman diperhatikan lawan jenis seperti itu. Sebelum mengenal Islam, ia berpikir, Islam ini untuk orang Arab, Islam juga untuk orang Asia. Baginya tidak cocok memakai hidup cara orang Arab atau Asia. Saya bukan orang Arab, saya bukan orang Asia, saya orang Afrika, ujarnya mengenang. Sekarang setelah memeluk Islam, hijab adalah bagian darinya, dan dia mengaku nyaman dengan identitas Islam sebagaimana kaum muslim lainnya. Setelah 15 tahun pernikahan, suaminya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan dirinya harus bertanggung jawab penuh atas kelima anak-anaknya dan perusahaan mendiang suami. Seluruh poros dunianya berubah. Tiba-tiba ia menjadi janda, ibu tunggal sekaligus seorang CEO. Namun, melalui keyakinannya pada rencana Allah untuknya, keputusan itu diterima dengan rasa syukur. Alhamdulillah, ia mampu bangkit dari tragedi itu dan tampil berbeda. Lebih hadir, lebih percaya diri, lebih kuat, lebih bersyukur dari sebelumnya. Naimah meraih gelar sarjana dari Universitas London. Setelah bekerja di bidang pemasaran, seni pertunjukan, dan pengajaran, ia sekarang menjadi penulis pemenang penghargaan dan pemimpin redaksi Sisters, sebuah majalah untuk wanita muslim. Tulisan-tulisannya banyak diterbitkan di Observer, The Times, Takes it dan back. merupakan kontribusi This husband may be gifted to you for 20 years and then Allah calls him back. This wife, you may have her for 50 years and Allah calls her back. Parents, the same thing.